warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dulu ya. Nah, bareng-bareng berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibukakan hati kita, pikiran kita agar dapat menerima pelajaran pada hari ini. Yuk berdoa mulai yang keras bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku yang saya sayangi, hari ini kita akan belajar tentang ibadah harian ya, ibadah harian yang harus kita laksanakan setiap harinya. Apa? Ibadah harian yang harus kita laksanakan setiap harinya. Karena apa? Manusia itu diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yaitu dengan kita beribadah wajib ya, wajib yaitu apa? Sholat 5 waktu. Nah, ibadah wajib ini yang namanya minimal ya, minimal kita laksanakan setiap harinya ya toh. Ya, apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Jadi sebelum kamu melaksanakan atau belajar yang ibadah yang sunnah-sunnah itu harus ditekankan ibadah yang wajibnya dulu ya. Harus diopeni. Sholat wajibnya, ibadah wajibnya itu harus benar-benar dilaksanakan. Nah, terutama sholat 5 waktu. Ya, bareng-bareng coba anak-anakku bareng-bareng melafalkan niat sholat dari sholat subuh. Ya, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yuk bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhos zuhri arba'ah raka'atin mustaqbilal qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu merupakan niatnya sholat. Karena rukun sholat yang pertama yaitu apa? Niat. Nah, niat. Terus
Kemudian rukun yang kedua apa? Takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram itu ada syarat-syaratnya. Dilakukan ketika berdiri atau penggantinya bila tidak mampu berdiri. Dilakukan dengan menghadap kiblat, menggunakan bahasa Arab ya, menggunakan bahasa Arab, mendahulukan lafal Allah dan mengakhirkan lafal akbar. Jadi harus ikut ya, Allahu Akbar ya. Terus kemudian semua hurufnya bisa didengar oleh dirinya sendiri ya, jika pendengarannya normal. Karena apa? Takbiratul ihram ini merupakan wajib ya, dan merupakan rukun qauli ya, harus yang keras ya, dirinya sendiri harus dengar Allahu Akbar gitu ya. Minimal dirinya sendiri itu mendengarkan bacaannya ya. Terus kemudian rukun yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Terus kemudian yang keempat, membaca surat Al-Fatihah ya. Nih, membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kelima apa? Ruku ya, ruku disertai dengan tumakninah. Jadi ketika ruku itu harus tumakninah, tidak boleh usal-usil nggih. Ketika anak-anak itu sholat, ketika ruku itu sholat rukunya harus benar. Sebelum kamu membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, itu diam sejenak ya, tumakninah sejenak ya. Tidak boleh usil nggih. Ukurannya apa? Ukurannya seperti kita membaca Subhanallah. Terus yang keenam, rukun yang keenam, berdiri setelah ruku atau iktidal disertai dengan tumakninah. Nah, terus kemudian rukun yang ketujuh yaitu sujud. Nah, sujud. Anak-anakku juga sudah tahu yaitu sujud disertai dengan tumakninah. Jadi apa tadi tumakninah? Anteng ya, anteng. Jadi terus kemudian rukun yang ke-8 apa? Duduk di antara dua sujud ya. Duduk di antara dua sujud ini harus juga disertai dengan tumakninah ya. Terus yang ke-9, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca doa sholawat kepada Nabi Muhammad dalam tasyahud akhir. Yang ke-12, salam pertama. Ya, salam pertama. Salam pertama itu ada syarat-syaratnya ya. Salam itu mempunyai syarat menggunakan lafal assalamualaikum tanpa dipisah ya. Assalamualaikum itu tanpa dipisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melafalkannya tidak dipisah. Terus kemudian menghadap dada ke kiblat. Dilakukan dalam posisi duduk, bacaan terdengar oleh dirinya sendiri. Nah, yang ke-13 namanya rukun yang ke-13 tertib, yakni melaksanakan rukun sholat sesuai dengan urutannya. Jadi dari awal yaitu niat, terus kemudian dilanjutkan takbiratul ihram sampai salam. Sampai salam itu harus urut, tidak boleh muncak-muncak. Tolong, itu ibadah ya, ibadah wajib yang harus kita laksanakan setiap hari. Tidak boleh kamu langgar. Oke? Ya, demikian anak-anakku yang saya sayangi. Hari ini kita sudah belajar tentang rukun-rukunnya sholat ya, ibadah
ibadah yang harus kita laksanakan setiap harinya minimal berapa waktu? 5 waktu yang wajib ya. Yang sunnah-sunnah ya silahkan kamu laksanakan sendiri. Oke, terus nah 5 waktu ini tadi sudah saya sebutkan ada berapa rukun sholat tadi yang sudah saya sebutkan di sini? Oke, 13 ya, 13. Ada yang menjadikan 17, cuman yang tumakninah itu disendirikan ya, disendirikan. Jadi kita tadi sudah gabung sama tumakninahnya, jadi ada 13 biar mudah mengingatnya. Oke? Apa maksudnya disendirikan? Gimana? Apa maksudnya disendirikan? Itu kamu wajib melaksanakan setiap harinya ibadah sholat itu ya. 5 waktu apa tadi? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, melaksanakannya harus benar-benar serius karena apa tadi? Merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian ya. Semoga yang saya sampaikan benar-benar bermanfaat. Kita akhiri dengan doa ya, berdoa bareng-bareng. Yuk, Allahumma fa'na bareng. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.